fix. Kemudian yang CF ini kita hapus, ya. Ini CF kita hapus, ini juga kita hapus. Bertawai kok kalau misal yang nang bertindak itu. Ulang Pak. Panjang. Ya dihapus karena. Dihapus. Alhamdulillah. Ini hapus lagi supaya Oke, Pak. Fix ini, Pak. Baterai jadi lemah yang sama. ada itu data gelombang 3 ini yang kita gunakan. Waduh. Sini mah. Apa itu MWD? Wait. Lagunya Pak Kole. WhatsApp. Direction. Mean wave Direction. Ya, NWB. Mean wave period. Ya, SWH. Significant wave height. Ya, itu nih. Of significant height of continuum wave and swell. Wind wave and swell. Gabungan. Significant height of combined wind wave and swell. Swell. Ya. Nah, kalau untuk gelombang ini kan untuk menggambarkan mawar itu yang kita butuhkan adalah periode dan tinggi. Jadi yang ini dan ini. Bukan periode, arah. Ini arah dan ini tinggi. Nah, arahnya ini dia sudah dalam satuan derajat, ya. Kemudian tingginya ini dalam meter. Jadi kita gunakan dua nilai ini. Nah, saya memperlihatkan cara menggambar mawar gelombang. Mawar angin juga begitu, ya. Jadi bagaimana cara menggambar mawar gelombang? Ini saya copy saja supaya tidak terganggu. Ini saya copy dulu ke file lain. Nah, cara menggambarnya itu adalah data yang kita gunakan hanya arah dan tinggi. Jadi ini saya hapus, ya. Ini saya hapus. Kemudian ini juga, ini semua saya hapus. Wow. Kemudian ini ke atas juga saya hapus. Nama laptop juga. Nah, jadi ingat urutannya itu dia harus arah dulu baru nilai. Iya, Pak. Begitu juga untuk menggambar mawar angin, arahnya dulu Baru nilai. kecepatan anginnya. Kemudian Arah ini juga dulu. dihapus, ya. Jadi dihapus nama kolom juga dihapus, ya. Oke, nah sekarang berarti data kita tinggal arah gelombang dan tinggi gelombang, ya. Kemudian ini disimpan ke dalam file CSV. Ini ada CSV, delimited. GF. CSV, CSV. delimited. CFC. Nah, kemudian ini mawar gelombang. Ikmalif siapa? Ikmalif Luchka. Oke. Nah, ini sekarang sudah tersimpan dengan format CSV, ya, CSV. Kita cari datanya. Ini mawar gelombang ini tadi. Nah, tetapi CSV. ini tidak bisa langsung kita buka. Saya buka dulu Windows-nya, ya. Software Windows. Ini kalian harus install. Nah, ini. Jadi caranya itu klik load, kemudian cari filenya. Ini gelombang Ikmalif, ya. Open. Nah, ini kalau muncul pesan seperti ini berarti filenya harus dimodifikasi. Bagaimana modifikasinya? Nah, saya kasih lihat sini. Kita buka di Notepad. Ya. Kita buka di Notepad. Ini file, open, kemudian ini all file, ya, supaya Ikmalif muncul. Dia, ya. Ini, nah yang kalian lihat di sini adalah antara data arah dan data tinggi itu dipisah dengan titik koma, gitu ya. Nah, tadi software Windows itu tidak membaca titik koma di situ. Jadi makanya ini kita harus ganti. Jadi titik koma kita harus ganti dengan koma. Bagaimana caranya? Ini ada berapa data yang harus diganti satu-satu? Iya banyak sekali Pak. Nah, banyak sekali, ya. Edit.
Ada berapa ini? Ada berapa data ini? Pokoknya banyak lah ya. Nah, caranya itu bagaimana? Edit. Kontrol A dulu, A. ya, Ya Pak. supaya terpilih semuanya. Edit, kemudian, ya, replace. Apa yang kita replace? Titik menjadi koma. Titik koma kita replace dengan Koma. koma. Gitu ya, replace all. Ya. Nah, langsung terpilih semua. Cuangge. Gitu ya. Nah, ini langsung Ctrl S, jangan Shift S ya. Kalau kalian Shift S itu nanti berubah dia punya tipe format. Ya. Jadi langsung Ctrl S, kemudian kita tutup. Ya. Nah, kemudian ini kita buka Ikmalib, ini open, ini Kita sudah buka bisa. Ikmalib. Gitu ya. Nah, artinya filenya ini sudah masuk, sudah terbaca. Kemudian sebelum kita klik analyze-nya, ini yang kita mau gambar adalah mawar gelombang. Range-nya kalian cek dulu nilai maksimum dari gelombangnya itu berapa, ya, sehingga kita cek di sini supaya ini ya. Yang kita perlu cek itu adalah nilai maksimumnya berapa, ya. Jadi maksimum. Nah, nilai maksimumnya ini 1,13, ya. Nilai maksimum 1,13. Berarti range-nya itu, nah, di sini kita harus atur range-nya. Ini pasti kalau kita range maksimumnya itu 6,25, itu tidak ada data di situ, ya. Nah, berarti karena tadi maksimumnya berapa? 1,135. 1,135. Kita ambil nilai maksimum di sini yang 1,135, ya. Bisa saja di sini 0,75, ya. Nah, kemudian kalau 0,75 berarti mungkin sini kita mulai 0,125, kemudian 0,25, ya. Ini naik intervalnya sama semua, kemudian ini 0, berapa? 45. 375, ya. Kemudian ini 0, naik 0,125 lagi. Ini 0,5, 5, oh iya. ya. Kemudian ini 0,625. 0, berarti 0 bukan 0,75 ya. Kita gunakan dulu 0,625, gitu ya. Nah, ini sampai yang terbesar. Terserah ini mau 100 pun berapa, tidak masalah. Nah, kemudian ini adalah HS, H signifikan dalam kurung. Ini range-nya juga harus diatur sesuai dengan ini. Jadi ini 0 sampai 0,125. Kemudian ini dari 0,125 sampai 0,25. Dan seterusnya nanti kita ganti ini kalau sudah bagus distribusi BG-nya ya. Ini kita oke. Kemudian kita analyze, ya. Kemudian kita close. Nah, inilah mawarnya. Wow, cantiknya. Nah, jadi ini mawar gelombangnya, ya. Kalau sudah terdistribusi bagus, nah, ini kita harus melihat bagaimana menilai bahwa ini sudah terdistribusi bagus. Ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna legend ya. Ada 6 warna legend data. Nah, kalau ke-6 warna ini muncul itu bagus. Kadang ada warna yang tidak muncul. Jadi kalau misalnya 6 warna legend kemudian hanya muncul 5, berarti range-nya harus diatur lagi. Ya. Range-nya harus diatur. Nah, kemudian juga kalau ada 6 warna tetapi yang paling terakhir ini terlalu besar, lebar, berarti range-nya juga harus diatur. Dan tinggal kalian lihat distribusinya bagaimana ya. Jadi ini saya atur kembali range-nya karena sudah bagus. Ini tadi 0,125 sampai 0,25. Kemudian ini 0,25 sampai 0,375. Kemudian ini 0,375 sampai 0,5. Kemudian ini 0,5 sampai 0,625. Ini besar dari 0,625. Ya. Kemudian title jangan lupa, title ini adalah mawar gelombang. Mawar gelombang Ikmalib. Ya.
Kita oke, kemudian analyze lagi, kemudian draw ya. Nah, jadi ini dia sudah rubah legendnya ya. Sini juga ada minaman kembali. Nah, ini mawar gelombang. Apa artinya ini mawar gelombang? Artinya di titik yang diambil datanya itu yang dominan itu ke sana dan ke sana ya. Jadi dia ke sana, berarti kemana itu? Ke timur. Timur. Ya. Dan ini ke apa? Ya, menuju tidak persis Tenggara. Tidak persis tenggara, masih agak bergeser sedikit ya. Jadi dia ke sana timur menenggara ya. Oh iya Pak. Timur menenggara. Jadi dia menuju timur menenggara. Tidak persis tenggara. Kalau tenggara itu setelahnya. Ya. Iya Pak. Jadi timur menenggara. Dia arahnya ke timur menenggara. Menuju timur menenggara. Atau bisa juga dari barat laut. Ya. Gelombangnya dari barat laut. Apakah dari atau menuju? Tapi itu pasti akan beda. Ya. Maksudnya beda bahasanya. Tapi fisiknya sama. Nah, ini yang penting mawar-mawar ini, ya. Jadi nanti di tugas-tugas selesai kalian akan melihat seberapa pentingnya ini mawar angin dan mawar gelombang. Gitu ya. Pak. Sampai situ sudah bisa dipahami? Tadi Pak, kenapa maksimalnya 1, sekian tapi kita tulis 0,625 atau kayak pemisalan gitu Pak? Jadi oke, bagus ya. Jadi maksimalnya dia 1,135 berapa? 1, berapa tadi maksimal? 1,135 ya. 1,135, tapi kenapa di sini kita ambil 6, yang legend terakhir itu di atasnya 0,625 ya. Kalau ini kita ambil sini 1,135, ini akan menipis ya. Ini akan menipis. Jadi legend yang terakhir itu akan menipis. Sehingga atau bisa saja dia tidak nampak karena pasti ya bisa dipastikan yang tingginya maksimum ini pasti jumlahnya sedikit. Ya. Memang dia yang paling tinggi tetapi jumlahnya itu tidak banyak. Coba Mi, bagaimana caranya mau melihat? Caranya itu kalau mau dicek itu ini silakan diurut dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, bisa juga dilihat di sini ya. Ini kita urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Largest to smallest. Nah, ini jadi hanya satu data yang 1,135. Kemudian berikutnya 1,1 dan seterusnya, tidak banyak yang di atas 1 ya. Jadi yang di atas 1 itu cuma sekian ya. Artinya kalau itu yang kalian gunakan sebagai batas atas itu tipis sekali, bahkan bisa saja dia tidak muncul warnanya ya, tidak muncul warnanya. Nah kalau tidak muncul warnanya itu harus dirubah intervalnya di Pak. Range-nya ya, harus dirubah range-nya supaya semua warna itu muncul. Namanya mawar itu ya semua yang ada di legend ini semuanya harus muncul. Kecuali kadang misalnya kita mau menggambarkan mawar untuk di banyak tempat ya. Menggambarkan mawar di banyak tempat. Untuk bisa membandingkan berarti legendnya harus sama ya. Jangan dipaksakan mawarnya ini harus muncul semua. Kalau mawarnya harus muncul semua sementara nilai maksimumnya beda-beda, nah itu agak sulit biasa dibandingkan ya. Agak sulit dibandingkan. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar mawar di beberapa titik, ambil mawar sesuai datanya. Ya, yang sesuai datanya itu yang mana yang terbesar dari semua titik. Nah, berarti yang lain nanti dia tidak akan muncul data terbesar. Akan kelihatan oh ya berarti memang di situ nilainya kecil ya, gitu. Iya, Pak. Oke, itu cara menggambar mawar. Kemudian berikutnya, jadi yang punya data angin, pekerjaan tambahannya itu adalah menghitung resultan dulu, ya. Yang punya data gelombang langsung menggambarkan mawar gelombang. Nah, kemudian apalagi setelah itu, dari tadi ini, apalagi setelah itu, baik yang angin maupun yang gelombang, ini kan sudah mawar ya.
Iya, Pak. Mawar sudah, sekarang kala ulang, gelombang dan angin. Nah, ini sama sama sibuknya ini menghitung ini kala ulang. Bagaimana menghitung kala ulang? Belum berapa ini kalau lihat capek. Kita harus mencari kalau gelombang, ya. Kalau gelombang berarti kita harus mencari tinggi gelombang terbesar dalam 1 tahun. Data kita kan 10 tahun ya. Berarti kita mencari tinggi gelombang terbesar di setiap tahunnya itu. Kalau angin, mencari kecepatan angin terbesar di setiap tahunnya. Gitu ya. Bagaimana cara, misalnya gelombang, bagaimana cara mencari tinggi gelombang terbesar di setiap tahunnya? Misalnya kita mau yang tahun 2016. Jadi HI ini anggaplah sebagai HI ya. Jadi artinya tinggi gelombang di setiap tahun. Bagaimana cara mencari? Ya, Di lock semua. di setiap tahunnya, ya, sama dengan maksimum ya, max. Nah, tinggi gelombang. Nah, jadi tinggi gelombangnya ini. Wow. Nah, ini kalau kalian mencari manual ini ya pusing, tapi kalau program yang cari Enak. coba kita langsung geser. Oh, tunggu dulu. Ini 1 tahun setiap orang ya. Iya, Pak. Oke. Langsung saja. Langsung lompat ke bawah. Bagaimana caranya langsung lompat ke bawah? Ini sama dengan maksimum dalam kurung panah ke sini. Tekan shift-nya, itu ada shift di tombolnya, dan kontrol ya. Tekan bersamaan, kemudian tekan panah ke bawah, itu dia langsung lompat di yang terakhir. Kemudian lepas kontrol, kemudian geser panah ke atas. Masuki lagi 1,1359 nih, Pak. Sorry. Ini caranya di sini tekan shift kontrol enter, kemudian kenapa dia sama dengan maksimum dalam kurung ini. Ini kenapa dia tidak? Ini saya geser saja, saya hapus ya. Iya, Pak. Sama dengan maksimum. Shift. Kontrol shift. Ya, gitu ya. Nah, kemudian berarti ini masing-masing mahasiswa mencari nilai maksimum tinggi gelombang datanya, kemudian di-share dengan temannya yang lain, ya, di-share dengan teman yang lain. Nah, sekarang yang kita perlukan itu adalah data gelombang maksimum, kemudian periode dari gelombang maksimum itu. Kalau untuk periode, ya, TI, ini jangan dengan cara yang sama, ya. Yang kita harus cari, kalau kita gunakan cara yang sama tadi, misalnya maksimum ini, memang kita dapat nilai periode ya, Iya, sama Pak. dengan maksimum. Memang kita dapat nilai maksimum, tapi itu tidak ada artinya. Kenapa saya katakan tidak ada artinya? Karena 5,48 ini kita tidak bisa jamin itu periodenya yang 1,13. Oh iya, Pak. Ya, betul? Tidak ada artinya, ya. Karena bisa jadi bukan periodenya itu yang 1,13, sementara yang kita perlukan itu adalah periodenya itu 1,13. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mencari periodenya ini 1,13? Apakah kita harus cari satu-satu ini 1,13? Fine. Nah, misalnya bisa mencari di 1,13 di mana itu? Begitu? Tidak. Atau ada cara, bagaimana caranya? Fine. Ya? Disusun bagaimana? Dari atas ke bawah. Disusun dari atas ke bawah. Ada yang Diblokir. lebih praktis? Disus. Fine. Fine me. Pain. Nah, oke, mau pakai pain juga boleh ya. Tapi pain apa? Karena ini nilainya. Misalnya mau pain, oke, boleh lah kalau misalnya mau pain ya. Tapi ada yang lebih praktis sebenarnya. Nah, Apa nanti itu, Pak? silakan coba yang cara menggunakan pain. Nah, yang praktis itu adalah
Ini kita gunakan logika lagi. Jadi sama dengan jika ya. Bayangkan di Excel ini yang jika-jika ini banyak manfaatnya ya. Jika nilai tinggi gelombang ini ya itu sama dengan tinggi gelombang ini kita kunci ya, maka ambil periodenya, mean wave period ya, gitu bisa? Iya, Pak. Masuk logikanya? Masuk. Oke, masuk logikanya, mantap. Kalau tidak kasih nilai 0, artinya bukan itu. Oh, iya, Ya? Pak. Nah, kita ini. Nah, dia Berarti nilai 0. bukan. Nah, memang bukan itu. Jadi kalau bukan, Pak. Nah, jadi kalau bukan, nah ini kita copy ke bawah. Ya. Ini kita copy ke bawah. Kemudian terus harus cari satu-satu lagi. Tidak, ini cari nilai. Ini sekarang cari nilai maksimumnya. Maksimum. Pasti nilainya itu hanya 0 dan periode gelombang yang tertinggi itu tadi. Betul ya? Nah, ini dapat periodenya 4,73. Bisa masuk? Nah, jadi ini mungkin T0I ya. T0I. Nah, jadi periodenya sekarang itu adalah ini 4,73192. Bisa ditangkap logikanya? Nah, jadi caranya itu ya. Jadi jika nilai tinggi gelombang ini sama dengan nilai ini kan kalau kita ambil kan nilai tinggi gelombangnya ini sama dengan ini, berarti periodenya adalah ini. Kalau tidak ya kita kasih nilai 0. Sehingga kita tinggal copy ke bawah, dia akan mencari di mana dia posisinya. Kemudian mencarinya juga tidak perlu kita cari satu-satu, langsung ambil nilai maksimumnya karena pasti nilainya kecil peluang ini ada 2 data, tapi bisa saja ada 2. Tapi kalau misalnya ada 2, ya berarti tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tinggal kita cari. Kalau mau cari ke bawah ya lama sekali. Ya. Ini sudah jelas. Nah, itu untuk periode. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Arahnya sama juga, ya. Jadi dir 0. Ini tinggal di copy saja. Ini tinggal di copy, tetapi yang kita ganti adalah apanya ini? Nah, jika sama maka kasih nilai periode, kasih nilai arah. Ya. Jadi ini kita ganti arah yang periode ini K27 kita ganti menjadi J27 ya. Kemudian ini kita copy ke bawah. Kemudian ini kita copy lagi. Nah, jadi arah dari gelombang 1,13559 itu arahnya berapa? 97. Gitu ya. Tapi periodenya, Pak, bukan kepunyaan itu toh, Pak. Apanya? Bukan kepunyaan yang 1,135. Periodenya ini. Oh, periodenya itu, Pak. Iya. Tapi bukan tertinggi toh, Pak. Jadi periode di sini adalah bukan periode tunggu dulu. Kita perlihatkan kalau misalnya kita pakai nilai max di sini ya. Nilai max dari periode di sini. Ini belum tentu. Bisa saja iya, tetapi belum tentu ya. Mean wave period ini ya. Nah, bisa saja iya, tapi belum tentu. Nah, iya, bukan. 5, sekian. Berarti ini bukan periodenya ini. Iya, Pak. Meskipun dia terbesar. Iya, Ya. Pak. Jadi gelombang yang terbesar itu belum tentu juga periodenya terbesar. Iya, Pak. Ya, karena bisa saja periodenya besar tapi sudah mulai habis energinya. Seperti yang saya cerita itu gelombang-gelombang di pantai itu kalau malam tidak ada angin tetapi ada Sisa-sisa. gelombang yang apalah? gelombang sepoi-sepoi atau gelombang apa ya? Iya, itulah, Pak. Gelombang yang periodenya iramanya tetap ya, tetapi tingginya sudah kecil. Apa Itu bedanya? gelombang yang mau habis energinya itu. Sepoi-sepoi. Ya. Angin itu ya. Gelombang sepoi-sepoi. Resik ya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Tingginya tidak. Nah, kalau mau ini bisa dicari berapa sih tinggi gelombangnya? Kalau mau cari, ya, bagaimana caranya cari?
Tadi if. Ya, sama. Jadi ini H 0. Ya, logikanya sama saja. Jadi sama dengan jika tinggi periode, ya. Jika ini kan periode ya. Periode ini sama dengan jika periode ini Sama dengan periode 5,4. ini, maka ambil tinggi gelombangnya, gitu ya. Ya Pak. Itu kalau tidak kasih nilai 0. 0. Gitu ya. Nah, ini saya sama dengan ini saya kunci. Nah, kemudian berapa nilainya itu kita kasih nilai maksimum. Nah, ternyata tinggi gelombangnya cuma 0,4 sekian, ya. Jadi periodenya besar tetapi tinggi gelombangnya kecil. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya, energinya sudah hampir habis. Jadi gelombang ini itu datang dari laut yang lebih jauh lagi, ya. Itu. Jadi dia tingginya itu di laut yang di sana yang jauh. Nah, tiba di titik itu energinya sudah berkurang. Gitu ya. Sudah mau mati dia. Nah, dibanding dengan yang ini tingginya 1,13 tapi periodenya 4,7 sekian. Nah, ini saya hapus saja ini ya. Ya, jadi ini sekarang. Nah, kalian mencari itu untuk setiap tahun, ya, masing-masing tahun itu berapa tinggi, periode dan arah gelombang. Berarti mau dikumpulkan semua itu Nah, Pak kemudian datanya. dikumpulkan ya. Jadi yang 10 orang ini kumpulkan datanya. Kemudian dari data 10 tahun itu diapakan? Nah, ini kita lanjut di sini. Dari data 10 tahun itu Gimana diapakan? kalau ada yang Nah, tidak nak kerja, bagiannya lambat nak kerja? Pasti ada yang tidak kerja. ini yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, Masa kalah ulang gelombang. jadi kita punya data 10 tahun ya, tinggi gelombang 2016 ya. Kita mulai kemarin tahun 2014 ya. Tahun berapa? Iya, 2014 Pak. Sampai 2023 ya kan 10 tahun ya. Iya, Pak. Jadi mulai 2014, 15, 16 dan seterusnya sampai 2013.